Bapak Ibu Saudara semuanya, sekarang kita akan masuk di Ayub pasal yang kelima. Ini masih merupakan lanjutan perkataan Elifas, sahabat Ayub, kepada Ayub. Dan kalau kita membaca, ini masih bicara soal teguran Elifas kepada Ayub tentang apa yang menimpa dia. Tentu saja ini berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan pencobaan, dan berkaitan dengan apa yang menyesakkan yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Kalau kita melihat ayat yang ke-18, sepertinya apa yang diucapkan Elifas ini sangat menguatkan. Kalau kita coba baca ayat yang ke-18 dari Ayub pasal yang kelima, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Elifas mengatakan kepada Ayub bahwa Tuhan itu melukai, tapi dia juga yang membebat. Artinya Tuhan mengizinkan penderitaan, tetapi dia juga yang akan menolong umatnya dari penderitaan itu. Dia yang memukuli, Tuhan memukuli, tapi Tuhan juga yang menyembuhkan. Kalau dalam budaya Israel, apalagi dalam kaitan antara gembala dan domba, maka ayat ini sesungguhnya hal yang seringkali terlihat di sana. Bahwa kadangkala kalau semisalnya ada domba yang jalannya sesat, yang bandel, yang nakal, yang perilakunya selalu menyimpang, maka kadangkala si gembala dia akan gunakan tongkatnya untuk memukul, maka domba itu bisa saja luka. Tetapi gembala itu juga yang mengobati, menyembuhkan, membebat. Jadi mengizinkan penderitaan, tapi tujuannya adalah baik. Kalau kita membaca ini saja, sekilas bahwa yang dilakukan Elifas itu luar biasa. Tetapi kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat yang ke-17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dengan kata lain, Elifas berkata kepada Ayub, apa yang menimpamu itu merupakan teguran Allah. Jadi kalau kita bicara soal teguran, tentu saja ada yang namanya kesalahan. Kalau orang tidak buat salah, bagaimana mungkin orang itu ditegur? Jadi orang ditegur hanya kalau dia buat kekeliruan atau kesalahan. Maka ketika Elifas berkata kepada Ayub, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Dengan kata lain, Elifas hendak berkata, engkau mengalami semuanya ini karena engkau buat salah. Karena ada kekeliruan yang terjadi dalam hidupmu. Makanya Tuhan menegur. Coba bandingkan juga ayat yang ke-6 dan ke-7. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Maksudnya adalah tidak ada bencana yang datang dengan tiba-tiba dan sendirinya. Tidak ada juga kesusahan yang tanpa sebab. Ayat yang ke-7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Dengan kata lain, Elifas hendak berkata bahwa engkau mengalami kesusahan itu karena kesalahanmu sendiri. Tentu saja karena ada hal-hal yang keliru yang engkau lakukan. Maka kita melihat bahwa Elifas ini di satu sisi adalah seorang sahabat Ayub. Di satu sisi dia juga punya kasih, karena dia mengunjungi Ayub, dia juga ikut menangis melihat keadaan Ayub, dan dia juga berusaha mengingatkan Ayub, bahkan menegur Ayub. Dia tipikal sahabat yang baik tentu saja bagi Ayub. Tetapi ada satu sisi kelemahan yang nanti kita bisa pelajari sama-sama. Bahwa sesungguhnya jangan sampai kita mudah mengucapkan penghakiman bahwa kalau seseorang menderita itu mesti ada kesalahan yang dia buat. Kalau dia mengalami berbagai macam pencobaan, itu pasti ada dosa yang dia lakukan. Saya harap sekalipun benar dia melakukan dosa, janganlah jadi orang Kristen yang terbiasa memberikan penilaian, penghakiman. Kalau ada orang menderita, pasti ada dosa di balik semuanya itu.
maka kita nanti justru yang bisa salah di hadapan Tuhan. Mestinya sebagai seorang sahabat, cukuplah kita menguatkan, cukuplah kita hadir ketika dia membutuhkan kita. Bahkan kalau tidak ada perkataan yang sekiranya menguatkan, lebih baik kita diam saja. Daripada Ayub sendiri sudah punya masalah, dia sendiri sedang tertekan, dia sendiri sudah kehilangan semuanya, masih ditambah sahabat-sahabatnya malah mempersalahkan dia. Tentu itu justru memperburuk keadaan Ayub. Jika Anda seorang sahabat yang baik, maka hadirlah bagi sahabat Anda ketika dia membutuhkan Anda. Kadangkala kehadiran tanpa penghakiman itu adalah berkat bagi orang yang sedang mengalami pencobaan. Kita belajar dari Elifas ini, jangan sampai pengalaman hal yang sama menimpa kita. Tuhan berkati.